Oke, kita mulai aja. Masih belum bisa ya? Belum ya? Nggak ngerti juga nih. Nanti saya cobaan. Dimasuk di anunya juga nggak bisa ya? Yang apa? Tampilan dashboardnya. Kalau dashboard itu masuk. Masuk ya? Kalau pas presensi masih tanda tanya. Di presensinya kan ditaruh di atas itu ya? Notion. Kayaknya ya? Harusnya. Tapi kalau bisa ini masih tanda tanya. Kalau misalnya bisa nanti di sini kita submit kan langsung otomatis. Kalau di kayaknya bisa isinya begitu. oh bermasalah ya, nantilah ya, kita mulai aja. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita hari ini masuk ke pertemuan kedua, membahasnya mengenai konsep dasar beton prategang. Jadi kalau sebelumnya mungkin kalian sudah pernah mempelajari beton bertulang ya, beton bertulang. Dan ada juga di sini adalah beton prategang. Jadi beton prategang ini biasanya digunakan untuk konstruksi bentang panjang. Jadi yang sering digunakan adalah di jembatan. Kebetulan kalian juga fokusnya jalan dan jembatan ya, D4-nya. Jadi akan menemui elemen ini yang ada di lapangan. Jadi khususnya lebih ke jembatannya. Jadi kalau jembatan girder sampai bentang 30 meter itu kita biasanya kalau tidak menggunakan material baja, salah satu opsinya adalah beton prategang. Selain itu kalau kita sering, mungkin ada yang dari Samarinda, itu jalan layang. Nah, kalau kita melintas di bawahnya ada girder yang besar, itulah yang disebut dengan pasti materialnya adalah beton prategang. Bedanya apa dengan beton konvensional? Dari segi jenis material sebenarnya sama, jadi dia tetap menggunakan semen, air, ada agregat, dan ada baja. Hanya saja mutu yang digunakan itu berbeda dengan beton konvensional. Nah, kalau secara pengertian di PBI 1971, beton prategang adalah beton di mana telah ditimbulkan tegangan-tegangan intern dengan nilai dan pembagian sedemikian rupa hingga tegangan akibat beton dapat dinetralkan pada suatu taraf yang diinginkan. Ini kalau sesuai PBI. Jadi kalau kita lihat pada prinsipnya, ini adalah anggaplah balok sederhana. Kalau beton konvensional dia akan terjadi deformasi jika kita beri beban. Ini misalnya P, setiap ada beban dan jarak, dia akan menghasilkan momen. Nah, di sini juga kita akan mengetahui modulus elastisitas dari beton. Bukan permanen ini. Nilai E, baru momen inersia, modulus penampangnya. Nah, ini yang harus diketahui. Jadi supaya tahu kita berapa deformasi yang terjadi, parameter ini harus kita ketahui. Ini adalah perilaku yang terjadi pada beton konvensional. Berbeda dengan beton prategang. Beton prategang dia sebenarnya ada dua metode. Ada pra konstruksinya pada saat
Jadi kita bisa melakukan penegangan terhadap beton pada saat dicor. Jadi kabelnya ditanam sudah ditarik dulu, baru ada juga dia sudah pernah cetak, baru kita kasih compaction. Jadi ada aksial yang diberikan, tegangan yang diberikan untuk mengantisipasi sebenarnya adalah deformasi terjadi. Dan juga kelebihannya beton prategang adalah kalau beton konvensional begitu dia terjadi deformasi dia akan crack, dia akan kelihatan crack. Kalau di sini dia tidak akan terjadi crack karena sudah di-handle oleh tensionnya atau tender. Nah ini secara gambaran secara umum. Jadi kalau prategang, kalau dari bahasanya sebelum dia stres atau tegang, dia sudah dikompaksi dulu. Jadi istilahnya anak kecil yang dewasa sebelum waktunya. Itu istilahnya lah ya. Jadi beton konvensional, tapi dengan mutunya FG prime-nya otomatis ada FG prime tersendiri dia. Nah ini ada batas minimum. Karena kalau dia FG prime kecil, begitu dikasih compact, dia sudah hancur duluan. Karena jadi salah satu karakteristiknya beton itu dia tahan terhadap tekan, tapi tidak tahan terhadap kenaikan. Nah, jadi keuntungan beton terhadap tekan inilah yang diambil. Nah, kalau misalnya kita menggunakan FG di bawah, misalnya FG prime 20, pada saat tegangan tertentu dia sudah hancur. Jadi itu akan malah tidak mendapatkan efisiensi yang kita inginkan. Nah, selanjutnya kalau pengertian sesuai dengan konsensus beton tahun 98, beton prategang adalah beton di mana telah diberikan tegangan di dalamnya untuk mengurangi tegangan tarik potensial dalam beton akibat pemberian beban bekerja. Jadi pada saat ini beban bekerja, otomatis akan terjadi benturan atau defleksi. Tegangan tariknya gimana? Tegangan tarik gimana? Ini sama. Yang disebut tegangan tarik di daerah mana? Di tulangan yang 3 tuh. Di tulangan? Yang 3 di bawah. 3 di bawah. Oke, ada lagi? Ini misalnya kita ketemu sini ya. Di bawah garis netral. Di bawah Garis netral. garis netral. Ini garis netral. Ada lagi? Bisa pinjam ini dulu. Bisa kan? Ya. Itu. Ya. Oke, tarik berada di begitu ditekan, yang menarik di daerah mana? Bawah ya. Nah, ini perilaku elemen, terus kalian pelajari. Nah begitu dia dikasih P, otomatis melendut. Jadi kalau kita misalnya di plastik, mungkin kalau kalian sering main plastik, sering gini kan, nanti biasanya di bawah ada kelihatan warna putih. Nah itu tegangan tarik yang terjadi pada sisi elemen
masih sama seperti beton, B juga seperti itu, hanya saja memperlihatkan ciri khasnya adalah letak, karena dia tas. Berbeda dengan baja. Kalau kalian masih kecil juga sering main apa? Kayak besi baja, sering kalau mau motong biasanya berapa kali dia kan? Nah, itu akan kelihatan warna putih juga. Itu kondisi dia sudah mulai Nah, kondisi itulah yang akan dikontrol oleh beton prategang. Itu yang diinginkan. Jadi tegangan yang tarik di sini biasanya kita akan handle oleh jumlah tulangan. Jadi tegangannya berapa, nanti kita bisa dapat misalnya rumus tegangan kan P per A. A adalah luas penantang, P adalah beban. Jadi tegangannya berapa. Nanti di situ kita bisa mengetahui batas minimum yang diperlukan untuk elemen ini untuk bisa mengkantor supaya tidak terjadi lanjutan. Meskipun nanti dalam desain kita akan diberikan beberapa opsi kondisi, apakah kondisi elastis, plastis, dan runtuh. Jadi nanti kalau kita mungkin pernah lihat grafiknya baja, nah ini adalah kondisi elastis, ini plastis, jadi kolaps. Nah berbeda dengan beton. Kalau beton dia begitu dia itu langsung fail, karena dia sifatnya adalah kertas. Nah sampai sini ada yang mau ditanya dulu? Ya selanjutnya ini pengertian menurut America Concrete Institute atau ACI. Kalau SNI kita sebenarnya banyak ngadopsinya di ACI, jadi kita pasti akan mengambilnya dari ACI. Beton prategang adalah beton yang mengalami tegangan internal dengan besar dan distribusi sedemikian rupa sehingga dapat mengimbangi sampai batas tertentu tegangan yang terjadi akibat beban eksternal. Ya, sebenarnya kurang lebih dengan yang tadi. Kita langsung masuk ke prinsip dan cara kerja beton prategang. Tadi disebutkan untuk beton prategang itu ada dua prinsip atau cara kerja, pratarik dan pasca tarik.
Oke, untuk metode dan cara kerja itu ada dua, pra-tension dan pasca-tension. Kalau pra-tension itu kabelnya kita siapkan, tapi dikerjakannya tetap di pabrik ini ya. Jadi untuk menjaga mutu. Jadi kalau kita gunakan beton prategang, si action prime-nya itu adalah minimal 30 MPa. Dia tidak boleh di bawah. Jadi minimal 30. Untuk FDL tensionnya itu kisaran 1000 sekian. Jadi kalau kita biasanya tulangan kan FDL 280 MPa. Untuk limitnya di nah ini ada dua A. Nah ini kisaran di 1200 1280. Nah kalau pra-tension kita disiapkan dulu bagisting. Ini bagistingnya. Nah ini adalah tensionnya yang sudah disiapkan, dipasang. Setelah itu dicor. Dicor jadilah seperti ini sampai umurnya 28 hari baru ditarik. Jadi nanti bentuknya agak melembut ke atas. Jadi nanti bagisting tanpa selongsong ya. Jadi tensionnya sudah dipasang, ditarik, ditahan sampai 28 hari baru putus. Jadi nanti dilepas begitu sudah ditarik. Ini kan sudah pengecoran. Ini sambil ditarik nanti begitu sudah umurnya mencapai 28 hari ini diputus, jadi nggak ditarik lagi. Jadi bentuknya sudah kompres. Itu tulangannya? Ya? Yang ditarik tulangannya? Ya, tensionnya. Ya, kabel slack. Kalau FDL itu berapa? Lebih dari 1200. Nanti saya coba rasa 1280-an. Itu tergantung produksi dulu. Jadi ini tetap harus dikerjakan di pabrikan supaya menjaga mutu beton tetap terjamin. Kalau misalnya di lapangan itu bukan prategang lagi. Karena kita tidak bisa menjamin mutu beton yang akan digunakan.
Tapi aku nggak ada atas pengertian. Iya. Tapi biasa di lapangan kita biasa pakai di 50 PA. Ini adalah batas minimum. Tergantung kebutuhan. Di sini jembatan yang pakai peraturan. Kalau pernah melintas jalan tol gitu, jalan tol itu ada. Jalan tol Pulau Balang, ya. Jembatan Manggar, ada. Betul. Girder. Enggak. Girder betul. Ada. Oke, selanjutnya yang kedua itu pasca tension. Jadi yang biasa dipakai di jadi kalau jalan layang Samarinda dulu seperti ini. Jadi nanti bentangnya berapa? 30. Itu dibawa dulu ke mana baru diangkat ditaruh di abutmennya atau pilar. Jadi biasanya nanti di sini ada space disiapkan. Jadi pada saat proses sudah dibutuhkan, sebelum dikasih beban lalu lintas, dia dikompres, jadi ditarik. Jadi ini sudah terpasang, dipasang baru kita di sini kuncian mati, di sini berat dari putar sampai batas yang ditentukan. Jadi nanti kapasitasnya berapa? Nah, untuk girder sendiri dia tidak bentuknya yang paling sering kalian akan lihat kalau misalnya turun ke jembatan girder. Itu bentuknya seperti profil bajai, tapi di bawahnya pasti membesar. Nah, seperti ini nanti kabel-kabel tension itu dipasang masuk di dalam sini. Tendon-tendonnya. Kalau di Pulau Balang ada yang deck seperti ini. Nah, ini ada yang seperti ini yang sudah dari girder box, ada girder I.
Oke, sampai sini ada yang mau ditanya dulu? Sudah jelas? Insyaallah Pak. Hah? Insyaallah. Belum. Kalau mengizinkan. Ini masih kulit-kulit. Nanti pertemuan selanjutnya baru pusing. Sayangnya nggak ada. Ya, sekarang kita masuk ke material. Nanti material sekarang ini. Jadi nanti di baja itu ada beberapa material sebenarnya. Nah, untuk material baja sendiri itu ada 3. Jadi isi wire, nah kalau wire ini sebenarnya adalah apa ya? Pernah lihat slang yang dia dari kawat-kawat kecil dikumpul jadi satu? Ya, pakai kabel ya, ya kirim ya gas tali gas motor ya, ya kabel apa? Ya ini mirip kalau pernah lihat tali gas motor atau rem itu kumpulan seperti apa ya, kawat yang digulung jadi satu, sling ya sling. Nah itu kumpulannya itu adalah ini. Ada yang dia cuma menggunakan ini saja. Ini biasanya dipakai pada saat proses pratarik. Jadi ditanam seperti ini. Nah, ini yang. Nah selanjutnya PC strat.
Strat ini adalah kumpulan dari wire ini dikumpul jadi satu lagi. Tapi penggunaannya untuk pasca tension. Karena dia sudah betonnya sudah jadi kaku, ya, otomatis perlu daya tarik besar. Selanjutnya ada PC bar. PC bar mirip seperti tulangan. Dia batang baja, solid, tidak seperti strat dan wire tadi. Dia mirip seperti baja tulangan. Itu juga biasanya dipakai di pra tension. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke perbedaan mendasar antara beton prategang dengan beton konvensional atau beton bertulang. Yang pertama, beton bertulang konvensional itu dia hanya memerlukan beton dan tulangan dengan mutu standar. Jadi kalau misalnya beton normal, FG prime untuk struktural adalah minimal 17 MPa, dan FY tulangan biasanya kita pakai yang terbaru 280 MPa, dan untuk ulir di 420. Jadi ulir sendiri ada dua, ada A sama B. Ada yang tahu fungsi bedanya? Kenapa ada 420A, ini SNI terbaru, dan 420 B. Secara mutu sama, cuma peruntukan yang berbeda. Di beton bertulang diajarkan itu apa bedanya A sama B? Di beton bertulang diajarkan sudah untuk bajanya ini atau masih yang 390? Ya. Kalau A untuk didesain di zona non gempa. D adalah zona gempa. Apa bedanya? Bedanya adalah strainnya. Kalau pernah tahu yang nama stress strain di kurva tegangan, dan ini nilai defleksi. Nah, kalau yang A biasanya dia tidak lebih dari kurang dari 20 mili. Kalau yang B nilai defleksinya lebih besar daripada 20 mili. Tapi ada batasan kolapsnya sama. Jadi kondisi runtuhnya sama, cuma dia memiliki waktu rentang untuk pergangan yang lebih banyak. Itu bedanya. Nah, perbedaan kedua adalah penampang tidak efektif untuk beton konvensional dan beton prategang bekerja efektif. Jadi bedanya
Ini adalah beton konvensional. Beton konvensional tegangan yang terjadi kan biasa di daerah sini. Yang ini tidak bekerja nih. Cuma jadi beban aja dia. Sedangkan beban beton prategang ini bekerja semua nih. Menerima tegangan. Jadi secara dimensi dia lebih ringan dibanding beton konvensional. Nanti itu adalah salah satu keuntungan dari beton prategang adalah lebih ringan atau lebih ramping. Gaya geser beton konvensional otomatis harus ada sengkang untuk menghandle gaya geser yang terjadi. Sedangkan ini sudah tercover oleh prategangan, jadi nggak perlu dia. Struktur lebih berat kalau konvensional, otomatis bisa terlihat dari bentuk. Jadi kalau konvensional kotak lebih padat, lebih banyak materialnya, sedangkan ini ada celah, otomatis dia lebih ringan. Apalagi kalau ini tulangannya lebih banyak, otomatis akan lebih besar. Nah, tulangan tidak memberikan kontribusi terhadap lendutan. Jadi untuk beton konvensional, meskipun kita sudah kasih tulangan, dia akan tetap terjadi deformasi. Jadi ada lendutan. Tapi kita sudah bisa memberikan batas deformasinya. Jadi nanti deformasinya berapa, jika melampaui berarti akan ada crack. Makanya biasa kita juga ngitung tulangan crack. Ini untuk antisipasi crack yang terjadi. Kalau prategang dia sudah pada saat tarik tutupnya sudah menembus ke atas. Jadi untuk terjadi penurunan atau menentukan itu sangat kecil. Selanjutnya material bajanya tidak mungkin korosi untuk beton prategang karena dia tidak akan terjadi retak. Kalau dia retak sudah otomatis hancur. Apalagi kalau beton itu tinggi, begitu terjadi retak biasa akan meledak. Beton mutu tinggi itu dia cenderung tiba-tiba hancur. Nah, sedangkan konvensional kalau lendutan sudah terlewati, dia akan ada retak. Nah, karena ada celah, tulangan kalahnya sama suhu, air, dan kondisi ekstrim dari luar. Itu yang akan menyebabkan korosi. Nah, retak-retak ini yang akan membuat tulangan di dalam korosi. Nah, hanya saja kalau beton konvensional dikerjakannya dengan mudah. Jadi tukang yang baru belajar saya mungkin masih sudah bisa mengerjakan beton konvensional. Cara mengukurnya, cara aplikasi tulangan berbeda dengan beton prategang. Ini harus metode khusus dan orang-orang yang memang sudah ahli di bidang beton prategang. Ya, sampai sini ada yang mau ditanya? Mau soal latihan? Sudah seger.
jelas di ini ya desain plannya. Oke, ada lagi? Sudah paham? Untuk absensi mungkin nanti saya informasikan. Nanti saya kontak ke Grup sudah udah saya tambahkan sedikit Pak Andi. nanti saya akan mengajukan Di laporan tanahnya proses penyelidikannya hanya laporan proses pengoboran sama lab. Sedangkan lokasi titiknya sendiri ini ada mapnya, ada nanti petanya, saya akan share di grup. ada Nanti petanya, tetap kalian biar satu di mana, biar dua di mahasiswa mana, bikin tiga di mana, laporannya terus dicantumkan koordinatnya Pak. Ada sudah koordinatnya. Sehingga nanti kalau kita pindah di gambar AutoCAD ke layout kami itu nggak nyasar. Oke, mungkin saya akhiri dulu untuk pertemuan hari ini. Kita ketemu minggu depan, tapi mungkin online karena saya ada tugas keluar kota. Jadi nanti mungkin saya akan koordinasi dengan cuttingnya. Dan terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konfirmasi lagi ya Pak Adi terkait dengan data yang di halaman terakhir itu ada sketsanya juga Pak. Oh iya Pak. Iya siap Pak tadi. Boleh minta izin Pak, saya